Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Di video kali ini saya akan membahas masalah menentukan nilai K, yaitu intes distribusi normal. Nah, menentukan nilai K atau intes distribusi normal merupakan kebalikan dari materi sebelumnya, di mana kita mencari nilai Z ya di tabel distribusi normal ya. Jika Z-nya diketahui, terus tabel distribusi normalnya kita cari. Contoh, tentukan nilai K dengan menggunakan tabel distribusi normal. Ini ada 3 ya, jadi di sini nilai Z-nya itu untuk Z-nya K itu sudah ada nilainya itu 0,9834. Untuk Z-nya K itu lebih dari sama dengan K, nilainya 0,3669. Dan jika Z-nya lebih dari min K dan kurang dari K, nilainya 0,9854. Jadi pertanyaan ini adalah kebalikannya. Kalau di pertemuan sebelumnya K-nya sudah diketahui, kita cari di tabel itu yang di tengahnya, ya ini 0,9834 ya, atau bilangan-bilangan ini ada di tengahnya dari tabel. Nah, untuk mencari nilai K berarti intesnya. Jadi di sini yang dari tengahnya sudah diketahui, kita harus mencari nilai K-nya atau Z-nya gitu ya. Kita jawab yang bagian A di sini. P, Z kurang dari sama dengan K. Hasilnya 0,9834. Berarti ini luas dari probabilitasnya itu sudah diketahui, yaitu 0,9834. Nah, karena ini melebihi dari 0,5, berarti K-nya itu ada di sisi kanan. Jadi nilai K itu ada di sisi kanan. Kalau kita gambarkan akan seperti ini ya. Jadi K-nya ada di sebelah kanan dari sumbu simetris. Di sini itu K-nya. Ini 0. Nah ini luas ini atau sebagai probabilitasnya itu 0,9834. Nah ini menunjukkan yaitu berarti ini 0,5 ditambah dari 0 sampai dengan K itu adalah yang akan kita cari ya, sehingga K-nya didapat di sini. Ini berarti kan Z-nya itu yang kurang dari sama dengan 0 ditambah peluang atau probabilitas dari antara 0 sampai dengan K. Jadi kurang dari 0 yaitu 0,5 ditambah yang dari 0 sampai dengan K. Ya, jadi 0,9834 itu sama dengan 0,5 ini luas yang ini ditambah yang 0 sampai dengan K. Nanti sehingga kita bisa cari K-nya itu berapa. Nah, kita sedang mencari K. Di sini sudah ada bilangan, berarti ini bisa P atau probabilitas Z lebih dari sama dengan 0, Z kurang dari sama dengan K itu sama saja dengan 0,9834 dikurangi 0,5. Ya. Jadi bisa ditulis seperti ini. Ruas kiri, ruas kanan dikurangi 0,5. Sehingga menghasilkan ini ya, 0,9834 dikurangi 0,5 adalah 0,4834. Cari di sini 0,4834. 0,4834 ke kiri itu 2,1. Kemudian ke atas adalah 0,03. Nah, berarti nilai K-nya itu adalah 0, untuk 0,4834 itu adalah 2,13. Dilihat dari tabel. Jadi hasilnya 2,13. Berarti ini adalah nilai K ya. Nilai K-nya 2,13. Jadi sekali lagi karena di sini sudah didapatkan 0,4834, kita lihat di tabel itu dari tengah. Di tengah ini ada 0,4834. Untuk mencari K-nya berarti kita ke kiri dulu 2,1 ditambah ke atas 0,03. Jadi 2,13 ya, 2,1 ditambah 0,03, 2,13. Jadi ini K-nya adalah
2,13. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua, di mana di sini Z-nya lebih dari sama dengan K, hasilnya itu 0,3669. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya, lebih dari sama dengan K ini berarti ke arah sini ya, ini yang dihasil ini lebih, itu hasilnya 0,3669, berarti ini di daerah tengah dari tabel 0,3669 ya. Nah, untuk mencari 0,3669, kita perhatikan dulu di sini adalah 0, probabilitas Z lebih dari 0 kurang dari K, berarti lebih dari 0 kurang dari K, ditambah Z lebih dari sama dengan K ya, berarti ini. Itu hasilnya adalah 0,5 dari 0 ke K dengan lebih dari K itu hasilnya 0,5. Nah, ini kan 0,5 berarti sama dengan probabilitas dari 0 sampai dengan K ditambah 0,3669. Di sini kita sedang mencari K, berarti yang ini 0,3669 bisa dipindahkan ke ruas kiri atau ruas kiri, ruas kanan dikurangi 0,3669. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Probabilitas Z lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan K itu sama dengan 0,5 dikurangi 0,3669. Yaitu 0,1331. Maka kita cari di sini. Di dalam tabel yang di tengah itu 0,1331. Ternyata ini ya, 0,1331. Tinggal ditarik ke sebelah kiri, hasilnya 0,3. Ke atas hasilnya 0,04. Sehingga menghasilkan 0,34. Jadi K-nya itu 0,34. Nah, itu untuk mencari nilai K ya. Kita lanjutkan ke contoh yang C. Ini yang C itu probabilitas Z antara min K sampai dengan K atau Z lebih dari sama dengan min K dan Z kurang dari sama dengan K itu nilainya 0,984. Kalau kita gambarkan, bentuknya akan seperti ini gambarnya ya. Jadi, probabilitas dari min K sampai dengan K hasilnya 0,9854. Nah, ini berarti artinya sama saja dengan 2 kali 0 sampai dengan K ya. Karena ini simetrisnya di sini. Jadi, 2 kali probabilitas dari 0 sampai dengan K itu sama dengan 0,9854. Berarti kalau kita akan mencari probabilitas dari 0 sampai K, yang ini berarti setengahnya ya. Setengahnya dari 0,9854. Jadi ini tinggal dikalikan setengah. Hasilnya adalah 0,4972. Ini nilai K-nya itu 0,4972. Kalau di tabel distribusi dari tengah, kita bisa mencari K-nya yang ke kiri dan ke atas. Nah, di sini dicari di tengah mana 0,4972. Nah, ternyata di sini. Berarti ke sebelah kiri 0,7 ya, ke atas 7. Ya, ini. Ini ke sebelah kiri 0,7 ke atas. Jadi didapat K-nya itu adalah 2,77. Ya, dari 0 sampai dengan Z-nya 2,77. Karena 2,77 di tabel 2,7 ke 0,7 itu hasilnya 0,4972. Sehingga kita bisa menyimpulkan K-nya adalah 2,77. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh berikutnya. Nah, di sini ada contoh yang berbentuk deskripsi atau kalimat. Nilai ujian matematika yang diperoleh dalam suatu kelas berdistribusi normal dengan berata-rata 72 dan simpangan baku 10 jika di remedial diberikan kepada 13% siswa yang nilai
terendah, tentukan nilai minimum siswa yang tidak mengikuti remedial. Jadi di sini yang ditentukan adalah nilai minimum yang tidak mengikuti remedial. Baik, kita jawab di sini. Misalkan variabel acaknya E, ya, di mana menyatakan nilai ujian matematika siswa. Ya, di mana di sini rata-ratanya 72 dan simpangan bakunya 10. Nah, ini artinya probabilitas X-nya kurang dari sama dengan P adalah 0,13. Ya, di bawah di sini ya, di bawah rata-rata itu adalah 13%, berarti 0,13. Kalau kita gambarkan, nah seperti ini. Jadi di bawah P itu kurang dari P, di sini P-nya berarti letak P-nya yang akan kita cari itu 0,133 probabilitasnya. Nah, berapa P-nya? Nah, ini artinya kita ingat rumus Z waktu itu adalah X dikurangi 72 per 10 ya. Itu di mana 72 itu rata-rata, 10 itu adalah simpangan bakunya. Kurang dari sama dengan berarti P dikurangi 72 per 10. Ya. Itu nilai tengahnya atau nilai probabilitasnya adalah 0,13. Nah, di sini berarti Z-nya itu P min 72 per 10 itu Z kurang dari sama dengan P min 72 per 10 sama dengan 0,13. Nah, berarti di sini, ini kan dari 0 sampai dengan 4 hingga di sini, atau yang sebelah kiri itu nilainya 0,5. Berarti kalau dari 0 sampai dengan P, 0,5 dikurangi yang dari P ke arah kiri, yaitu 0,13. Jadi 0,5 dikurangi 0,13. Jadi sama dengan 0,37. Berarti yang kita cari di tabel di tengahnya itu adalah yang ini, 0,37 ya. Yang di antara 0 sama dengan P karena kita sedang mencari P. Jadi yang dari 0 sampai dengan P ini probabilitasnya adalah 0,37 yang harus kita cari di dalam tabel yaitu di tengah. Di sini ada 0,370 ya. Ke arah kiri adalah 1,1. Ke arah kanan adalah 0,03 sehingga kita dapatkan nilai P-nya adalah min 1,13 karena ada di sebelah kiri. Jadi negatif di sini ya. Min 1,13. Nah, jadi di sini Z-nya itu kurang dari sama dengan min 1,13. Nah, P min 72 per 10 yaitu ini yang kita cari ya sama dengan min 1,13. Jadi P-nya adalah 60,7. Dari mana 60,7? Ini tinggal kali silang ya. P min 72 sama dengan 10 kali min 1,13. Berarti min 11,3. Jadi 72 dikurangi 11,3. Hasilnya 60,7. Jadi di sini kita dapatkan nilai minimum siswa yang tidak mengikuti remedial adalah 60,7. Nah, demikian bahasan kita mengenai masih distribusi normal, itu untuk menentukan nilai K atau input dari distribusi normal. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.